Karena apa? Energi itu nanti kan bisa dibentuk dari beberapa macam. Ada nanti yang disebut energi itu dari ruh itu sendiri. Ini nanti kaitannya dengan Quran dan hadis. Berarti kalau kaitannya Quran dan hadis, berarti kaitannya nanti ke spiritual ya. Ini yang pertama. Yang kedua, energi itu juga nanti bisa dibentuk dari sari-sari makanan. Kalau energi itu nanti dibentuk dari sari-sari makanan, berarti ini nanti arahnya ke protein hewani. Protein hewani. Terus energi itu juga nanti bisa dibentuk dari organ dalam. Organ dalam. Berarti kalau energi itu nanti bisa dibentuk dari organ dalam, ini kaitannya ke pernapasan. Pernapasan atau kaitannya ke olahraga fisik. Terus energi itu juga nanti bisa dibentuk dari energi dari alam. Alam itu nanti kaitannya ke O2. Maka ini kita fungsikan untuk mendorong darah itu, biar nanti darah itu sampai ke tujuan. Intinya nanti jadi begini, cepat tidaknya nanti darah itu sampai ke tujuan tergantung energi yang mendorong. Itu yang harus digarisbawahi ya. Jadi teman-teman nanti harus paham. Kan ada pertanyaan, mohon maaf bang, saya ini lagi minum obat pengencer darah, ya. Pertanyaan saya, obat yang saya minum ini bagus apa tidak? Kalau obat yang diminum ibu atau obat yang diminum bapak itu sudah bagus. Obatnya ya, jenis obatnya sudah bagus. Tetapi benar tidaknya nanti permasalahan itu bisa diatasi atau tidak tergantung bisa tidaknya kita menempatkan obat itu pada tempatnya. Jadi terkadang kesalahan teman-teman itu di lapangan atau kesalahan masyarakat itu di lapangan, mereka selalu ngomong obat itu jelek kalau tidak ada perubahan ya setelah minum obat. Mereka ngomong kadang obat ini tidak bagus, setelah saya minum obat kok saya timbul penyakit yang lain. Padahal tidak seperti itu. Padahal obat itu kan nanti diambil dari tergantung nanti bahan bakunya ya. Tapi nanti kita akan cerita bila kita menceritakan tentang obat-obatan. Obat itu secara umum ada 4 macam. Saya gambarkan dulu nih. Ada obat itu secara umum yang berkembang di Indonesia ya. Ada yang dimaksud nanti obatnya obat bumbu dapur. Bumbu dapur. Jadi obat yang dimaksud bumbu dapur itu ialah bahan bakunya itu yang ada di dapur, tidak boleh keluar dari dapur ya, berarti namanya bumbu masak. Bumbu dapur itu nanti bisa dibagi 2. Ada yang dimaksud bumbu dapur yang difungsikan setiap saat, berarti masuknya ke makanan. Ada bumbu dapur itu nanti kalau dibutuhkan baru bisa diminum. Itu namanya biasanya jamu. Ini obat yang pertama. Berarti nanti yang itu adanya di dapur. Yang kedua, ada nanti obat itu yang disebut herba. Herba atau toga. Ya. Herba atau toga. Berarti kalau obat yang disebut herba itu atau toga itu berarti tanaman obat keluarga. Yang dimaksud tanaman obat keluarga itu tanaman yang ada di lingkungan rumah. Tanaman yang ada di sekitar rumah. Tanaman yang ada yang tidak jauh dari rumah. Itu namanya tanaman toga atau sering disebut herba. Jadi bahan bakunya itu tidak jauh dari rumah, adanya di lingkungan rumah. Ini harus jelas ya. Ini yang kedua. Ada juga yang disebut nanti obat itu ramuan. Ramuan itu nanti
tanaman atau obat-obatan itu nanti yang ada di bahan bakunya jauh. Bisa di gunung-gunung, di hutan-hutan, bisa di pulau-pulau, bisa di dasar laut, bisa antar pulau, bahan bakunya bisa antar negara. Tapi bahan baku ini jauh dari rumah, maka biasanya ramuan ini harganya lebih mahal. Ya. Terus ada juga obat itu yang ada di Indonesia itu namanya obat sintetis. Ya kan? Nah, ini tergantung. Bahan bakunya sintetis ini pun juga sama. Biasanya ini bahan bakunya bisa jauh dari rumah ya. Bisa nanti di gunung-gunung, bisa di hutan-hutan, bisa di di dasar laut ya, bisa di pulau-pulau, bisa nanti antar pulau, bisa antar negara. Ini bahan bakunya seperti itu. Kalau kita biasanya makainya yang ini, yang ramuan ini yang banyak kita pakai ya, yang ramuan. Ini sintetis, teman-teman itu juga sebagian pakai ya. Terus yang pertama ada bumbu dapur, bisa dibagi dua, makanan dan jamu, herba, ramuan dan sintetis. Pertanyaannya, apa perbedaannya ramuan dan sintetis? Ya. Berarti kalau obat sintetis itu difungsikan bila penyakit itu sudah kronis, sudah parah. Obat ramuan itu juga biasanya kita sering lakukan itu bila penyakit itu sudah parah. Terus harganya juga biasanya agak mahal. Nah, jadi yang agak mahal ini ramuan dan sintetis ini biasanya harganya agak mahal. Ya. Karena apa? Karena bahan bakunya biasanya jauh. Terus juga produksinya. Nah, perbedaannya nanti antara ramuan dan sintetis, ya, ramuan obat itu berarti bumbu dapur, terus yang kedua itu herba atau toga, yang ketiga ramuan, yang keempat nanti sintetis. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau ramuan ini nanti dia diolah dan diproduksi di pabrik. Tapi kalau sintetis nanti dia diolah dan diproduksi itu di laboratorium. Jadi antara ramuan dan sintetis itu serupa tapi tidak sama. Ya, serupa tapi tidak sama. Yang saya maksud serupa itu bahan bakunya biasanya yang bagus, barang bagus lah bahasanya itu. Tapi kalau yang bumbu dapur ya apa yang ada di dapur. Kalau yang herba sama toga ya berarti tanaman yang ada di sekitar rumah atau lingkungan rumah ya. Nah, ini kita kembali ke pembahasan yang awal. Nah, ini yang saya maksud ini kadang kesalahan ini. Jadi kadang teman-teman itu bertanya apakah obat ini bagus pengencer darah? Bagus bila ditempatkan pada tempatnya. Tetapi nanti bisa jadi obat pengencer darah itu tidak bagus bila salah penempatannya. Jadi bagus tidaknya nanti obat itu tergantung pintar tidaknya seseorang itu menempatkan pada kasus yang dimaksud. Ya kan, ini darah encer, darah kental, dan ini penyumbatan darah. Jadi semuanya berbeda, penempatannya pun berbeda. Nah, terus nanti begini, gini saja nanti ya. Untuk melihat ini nanti secara lebih detail gangguan dalam proses pembekuan darah ini, insya Allah nanti besok atau lusa kita akan membahas tentang ini, tentang tentang pembentukan darah secara holistik. Terus pembentukan darah secara umum. Nah, di sini nanti akan kelihatan. Terus nanti
peredaran darah, terus sirkulasi darah. Ya. Besok insya Allah, besok atau lusa insya Allah kita akan bahas yang ini nih. Maka kalau kita bahas yang ini nanti ini akan jelas kelihatan ya. Ini kan kita sepertinya pembahasannya sepotong. Karena apa? Seharusnya kalau kita membahas tentang gangguan proses pembekuan darah ini, kita harus kaitkan ke sini, ke pembentukan darah secara umum atau pembentukan darah secara holistik. Terus peredaran darah, sirkulasi darah. Terus nanti bahan baku pembentukan darah. Itu juga nanti harus dibahas. Terus yang satu lagi ini perombakan darah. Nah, terus nanti kaitannya masih banyak. Kaitannya nanti bisa ke apa namanya ya? Bisa nanti kaitannya bisa dikaitkan nanti ke apa namanya? Bisa nanti kaitannya ke ini, ke kekurangan darah. Kalau biasanya di holistik namanya kekurangan darah ya. Terus nanti bisa kaitannya ke anemia. Nah, ini kan hampir sama nih. Kalau di holistik biasanya bahasanya kekurangan darah, kalau di pandangan barat biasanya anemia. Anemia ini nanti kaitannya juga bisa ke talasemia. Ya, talasemia. Terus nanti setelah ini harus diukur dengan MCP, MCH, MCHC. Nah ini nanti juga diukur nih. Nah yang bisa mengukur nanti ini otomatis di laboratorium ya. Di laboratorium. Jadi insya Allah begini saja ya. Ini saya sepertinya pembahasannya agak setengah nih. Agak setengah ya. Pembahasan tentang apa itu? Tentang globulin. Nah, globulin ini nanti akan terlihat jelas bila satu kita gabungkan nanti ke ini. Apa namanya ya? Globulin kaitannya nanti ke ini trombosit ya, ini nanti sangat erat kaitannya. Jadi kalau kita membahas globulin itu tidak terlihat secara jelas karena dia separuh-separuh sih pembahasannya. Nah, maka nanti ini globulin nanti bisa kita kaitkan ke sini lagi nanti ke trombosit ya. Terus nanti apa namanya piprologen ini nanti pembahasannya kita kaitkan ke piprin. Piprin itu berarti nanti yang kaitannya ke pelukaan atau pendarahan yang sulit berhenti. Nah, ini juga saya ada cerita banyak nih antara piprin dan piprologen dan piprin ya. Kadang teman-teman itu kan kalau terjadi apa namanya luka sayatan, terus biasanya lukanya itu tidak sembuh. Terus juga biasanya ini keluar seperti air susu, air yang warnanya putih seperti susu. Terus lukanya sulit sembuh. Nah, biasanya kita ada rumus yang bagus nih yang arahnya menutupi luka itu. Biasanya lebih kurang hitungan hari lah, biasanya lebih kurang 1 minggu sampai 10 hari luka itu sudah tertutup lagi. Terus juga ini apa namanya, kalau teman-teman ada luka benturan ya, terus luka itu tidak kunjung sembuh, maka kita ada satu rumus ya. Rumus itu nanti insya Allah kalau kita nanti keperacikan obat,
Maka di situ akan kelihatan rumusnya. Tapi ini saya gambarkan sedikit. Biasanya kalau ada pelukaan di mana? Seperti kemarin saya pernah diundang begini. Ada seorang bapak-bapak ya yang punya anak. Saya cerita sedikit ya. Ada seorang bapak-bapak yang punya anak laki-laki. Dia memang sayang banget pada anaknya. Terus karena dia sayang banget sama anaknya, semua keinginan anaknya dituruti. Pada waktu itu, anaknya minta motor yang gede, ya motor yang gede, dituruti sama bapaknya. Karena apa? Karena bapaknya sayang. Akhirnya setelah dikasihlah motor yang gede sama anaknya, balap-balapan di jalan. Setelah balap-balapan di jalan, naprak mobil orang. Akhirnya ininya nih, tulang belakangnya hampir remuk ya. Tulang belakangnya hampir remuk. Terus ini yang tulang ekornya itu amblas. Akhirnya si anak itu tidak bisa jalan. Nah, setelah si anak itu tidak bisa jalan, terus tulangnya juga sudah pada retak. Tulangnya pada retak tuh. Terus di tulang yang retak itu terjadi pelukaan. Nah, setelah sudah berobat kemana-mana, akhirnya yang saya ke sana begini sih tulangnya begini ya, tulangnya begini. Di sini ada pelukaan semua, ada lebih kurang sekitar 8 tulang. Yang 8 tulang ini terjadi pelukaan, terus pelukaan itu terjadi pembusukan. Nah, setelah itu kan tidak bisa tidak bisa diatasi. Setelah itu alhamdulillah saya diundang ke sana melihat permasalahannya. Setelah saya cek, oh ini pelukaan ini, oh pelukaan ini karena tidak teratasi akhirnya terjadi pembusukan. Terus katanya, ini gambarannya bagaimana bang? Oh gambarannya ini seperti ini nih, ini sederhana. Ini ada sedikit pola yang berbalik ya. Sedikit pola yang berbalik nanti teknik penanganannya. Maksudnya begini, dalam satu kondisi, kalau kita terjadi pelukaan, yang pertama, jangan dulu makan makanan protein hewani. Biasanya begitu karena protein hewani ini kan nanti membentuk ke arahnya ke pembentukan pembentukan ini ya, darah sama energi ya. Nah, nanti caranya begini, pas ada luka itu jangan dulu makan protein hewani sebelum diobati secara langsung. Setelah nanti diobati sekitar 2-3 hari barulah diperbanyak makan protein hewani. Karena biasanya apa? Biasanya luka itu kan masih di luar. Pas dihantam masuk protein hewani, luka belum ketutup. Nanti lukanya ditutup dulu, setelah ditutup baru nanti dibanyakin makan protein hewani. Alhamdulillah kemarin itu setelah tulangnya si anak itu saya cek, ternyata ada lebih kurang 8 tulang begini ya tulangnya. Nah disinilah terjadi pembusukan. Pembusukan ini lukanya itu sulit nutup, terus cairan itu sulit berhenti. Biasanya baunya ini pun biasanya menyengat. Akhirnya saya cek, oh ini ada lebih kurang 8 nih. Caranya bagaimana katanya? Ini sederhana bu. Caranya ini sederhana, dengan catatan ibu mengikuti polanya. Alhamdulillah setelah saya resepkan kemarin 2 jenis obat ya. Kalau nggak salah tuh yang satu obatnya untuk penghenti pendarahannya, yang satu obatnya penutup lukanya. Begitu ya. Setelah itu nanti diatur pola makan, terus pantangan, terus nanti istirahat. Alhamdulillah belum habis pada waktu itu 2 botol. Kalau kita ngasih obat biasanya kan 1 botol itu 5 hari. Kalau 2 botol itu 10 hari. Kayaknya sih kalau nggak salah pada waktu itu sekitar 6 hari 6 hari sampai 7 hari. Alhamdulillah dikasih Allah kesembuhan. Akhirnya luka ini bisa ketutup.
Ini nanti insya Allah saya bisa cerita banyak nih buat teman-teman bila nanti ketemu kasusnya. Nanti untuk kasus gula, untuk kasus pelukaan nanti kaitannya ke globulin sama apa? Pipronogen ya. Pipronogen nanti kaitannya ke fibrin, terus kaitannya juga nanti ke trombosit juga. Terus kaitannya nanti ke sirkulasi darah juga. Jadi tidak sesederhana itu menangani penyakit. Insya Allah nanti saya akan gabungkan sedikit-sedikit dulu. Bila ketemu kasusnya begini loh caranya, bila ketemu kasusnya ini begini loh caranya. Nanti teman-teman bisa melihat, oh ternyata ilmu yang ini digabung dengan ilmu yang ini, digabung dengan ilmu yang ini, disatukan jadi satu pembahasan itu, maka dia jadi runtutan penanganan penyakit. Begitu ya. Jadi insya Allah cukup sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan besok Allah memberikan kita kemudahan untuk membahas tentang yang ini. Pembentukan darah secara umum, pembentukan darah secara holistik, sirkulasi darah, peredaran darah, bahan baku pembuatan darah, terus yang kaitannya dengan darah lah ya. Setelah ini nanti kita sudah bahas, baru pembahasan ini disambungin lah ke pembahasan tentang ini pipronogen ini ya. Biar nanti kelihatan alurnya seperti apa. Jadi kalau kita bahas begini separuh-separuh, tidak kelihatan secara jelas. Nanti kalau kita sudah bahas yang ini, maka pembahasan yang ini nanti digabungkan sama ini, insya Allah dia bisa nyambung. Jadi cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.